Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Prihatnawati, dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan di Sekolah Dasar. Berikut merupakan video pembelajaran dalam mata kuliah Landasan Pendidikan di Sekolah Dasar. Materi 1 dengan pembahasan manusia sebagai makhluk monodualisme. Pembahasan pertama dalam materi 1 ini, kita belajar mengenai hakikat manusia, perbedaan manusia dan juga hewan. Dapat diklasifikasikan menjadi 5 perbedaan. Kita bahas manusia terlebih dahulu. Manusia yang pertama di sini, ketika lahir, tidak berdaya sama sekali, sedangkan hewan memiliki kemampuan yang siap pakai ketika mereka lahir. Kemudian, manusia yang kedua di sini makhluk biologis, makhluk individu, dan juga makhluk sosial. Sedangkan hewan hanya makhluk biologis saja. Yang ketiga, manusia memiliki potensi yang dapat berkembang, sedangkan hewan hanya memiliki insting. Yang keempat, manusia bertanggung jawab, sedangkan hewan bertindak sesuai insting mereka. Dan yang kelima, manusia memiliki etika, estetika, dan juga agama. Sedangkan hewan tidak mengenal etika dan juga estetika, apalagi agama. Pembahasan yang kedua, manusia menurut teori. Manusia menurut teori di sini diklasifikasikan menjadi 4 teori. Teori yang pertama adalah teori psikoanalisis. Teori yang kedua, teori behaviorisme. Yang ketiga, teori kognitif. Dan yang keempat, teori humanisme. Teori psikoanalisis. Manusia di sini diklasifikasikan menjadi makhluk yang berkeinginan, memiliki perilaku, interaksi antar sesama, baik itu komponen biologis, psikologis, dan juga sosial. Maka manusia di sini disebut sebagai makhluk homo valen. Kemudian yang kedua, teori behaviorisme. Teori behaviorisme di sini mempelajari tentang teori tingkah laku manusia terbentuk dari proses pembelajaran dengan lingkungannya. Maka manusia di sini disebut sebagai Homo mechanicus. Yang ketiga, teori kognitif. Teori kognitif di sini manusia sebagai makhluk berpikir yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Maka disebut manusia sebagai Homo sapiens. Yang keempat, teori humanisme. Teori humanisme di sini manusia sebagai makhluk yang berpikir untuk mempertahankan, meningkatkan, dan selalu mengaktualisasikan dirinya, bersifat selalu aktif. Maka manusia disebut sebagai makhluk homo ludens. Pembahasan yang ketiga di sini mengenai dimensi hakikat manusia. Ada 4 dimensi tentang hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividualan. Kemudian, yang kedua, dimensi kesosialan. Yang keempat, yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dan yang keempat adalah dimensi keberagamaan. Pembahasan pada dimensi yang pertama dulu, kita akan bahas mengenai dimensi keindividualan. Di sini, saya berikan 3 pakar ahli dalam dimensi keindividualan. Yang pertama adalah Leeson. Leeson berpendapat bahwa sesuatu yang merupakan keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi dan juga individu yang diartikan sebagai pribadi. Ini merupakan pengertian dari manusia merupakan makhluk yang individu. Kemudian Langefield menyatakan manusia itu seperti anak manusia yang dilahirkan
telah dikarunia potensi untuk menjadi berbeda-beda dari satu yang lain dan menjadi dirinya sendiri. Tidak ada yang identik di muka bumi ini. Dan ditegaskan lagi oleh Francis Galton, dua anak kembar yang berasal dari satu telur, seperti pinang dibelah dua, serupa dibedakan satu dengan yang lainnya, hanya serupa tapi tidak sama, apalagi identik. Jadi, setiap manusia merupakan pribadi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama satu sama yang lainnya, walaupun anak yang kembar sekaligus. Kita lanjut ke dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua merupakan dimensi kesosialisasian. Di sini ada 3 sosial, tuh. Yang pertama, memberi dan menerima itu merupakan satu kesosialisasian. Kemudian komunikasi dan juga bergaul merupakan juga kesosialisasian. Maka, menurut Mayor Polak, dari ketiga kegiatan tersebut, hanya dengan berinteraksi dengan sesama, saling menerima dan memberi, seseorang akan menyadari dan menghayati kemanusiaannya. Jadi, setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Untuk apa? Yang pertama, manusia akan memberi dan juga menerima. Kemudian selalu dan pasti akan berkomunikasi, butuh untuk komunikasi. Salah satunya adalah bentuk komunikasi adalah bahasa, ya. Maka dari itu bahasa ini cukup penting di dalam bentuk komunikasi. Kemudian juga bergaul. Nah, bergaul ini juga sangat penting di dalam bentuk kesosialisasian. Karena manusia pasti perlu berteman dengan satu dan yang lainnya. Berlanjut ke dimensi yang ketiga, dimensi kesusilaan. Nah, dimensi kesusilaan ini, di sini kita bahas adalah manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupannya. Nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya yang dijadikan pedoman dalam hidup. Dimensi kesusilaan ini merupakan dimensi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari satu dengan yang lainnya. Kehidupan sehari-hari manusia satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan norma-norma, baik itu norma sosial, kemudian norma agama, dan juga nilai-nilai yang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian dimensi yang keempat kita bahas yaitu dimensi keberagamaan. Dimensi keberagamaan ini adalah dimensi yang cukup penting dan juga menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk religius. Karena manusia sejak dulu percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan alat indera, diyakini adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup di alam semesta. Kemudian beragama merupakan kebutuhan manusia. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat untuk bertopang dan untuk keselamatan hidupnya. Nah, jadi dimensi keberagamaan ini merupakan dimensi yang terakhir, dimensi yang keempat. Nah, kita memiliki agama yang beragam. Saya kebetulan agama saya adalah Islam. Nah, Tuhan saya tidak terlihat, ya. Tuhan saya tidak bisa dilihat oleh panca indera yang kita miliki. Nah, jadi makanya di sini diyakini memiliki kekuatan supranatural, ya, karena kita tidak bisa melihat Tuhan kita, begitu. Oke, berlanjut, beragama merupakan kebutuhan manusia, ya karena
Kalau kita bertopang kepada sesama manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Tapi apabila kita bertopang kepada teguh agama kita dan juga selalu beribadah akan mempermudah baik itu keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Oke, baik. Berlanjut ke pembahasan pendidikan moral. Pendidikan moral, di sini pendidikan yang dicantumkan di materi pertama. Kenapa? Karena pendidikan moral ini sangat penting yang harus menjadi landasan dalam pendidikan untuk manusia. Kenapa? Karena kita bahas nih yang pertama, moralitas. Moralitas ini adalah pengetahuan tentang bagaimana perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pendidikan moral ini kenapa penting untuk diajarkan kepada peserta didik sebagai calon guru sekolah dasar, kalian harus mempelajari pendidikan moral. Yang pertama, karena merupakan proses pembelajaran peserta didik untuk mampu memahami diri mereka, terutama diri mereka sendiri dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, pendidikan moral sangat-sangat penting bagi peserta didik supaya mereka dapat memahami diri mereka sendiri dan juga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka seperti apa. Oke, baik. Pendidikan moral sudah, kemudian dimensi manusia juga sudah, dan juga pengertian dari hakikat-hakikat manusia sudah kita bahas. Kita akhiri di dalam pertemuan ini dengan memberikan kesimpulan. Pertama, manusia terlahir sebagai makhluk monodualisme. Apa artinya monodualisme? Nah, manusia ini sebagai makhluk sosial, sekaligus sebagai makhluk individu juga. Jadi, manusia ini merupakan pribadi yang utuh satu-satunya, tapi membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang lebih positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, kemudian mampu mengolah potensi yang dimiliki dengan bantuan orang lain dan lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan ini adalah lingkungan penentu tingkah laku manusia, dan juga tingkah laku manusia ini merupakan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, konteks kesimpulan yang terakhir adalah untuk memenuhi kebutuhan material dan mengarahkan atau mengembangkan spiritual intelektual dan juga sosial, maka manusia memerlukan ilmu yang dicapai sebagai sebuah pendidikan atau pengajaran. Nah, baik. Materi tentang hakikat manusia sudah selesai sampai di sini. Pertemuan selanjutnya berkaitan dengan pendidikan. Jadi, materi yang kedua kita akan bahas mengenai hakikat pendidikan sesuai dengan kesimpulan yang terakhir. Baik, terima kasih sudah sampai kesimpulan. Sekian pembahasan dalam materi 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.